Halo guys, jumpa lagi dengan aku Yehuda Suwardi Octavian Fadli di acara Start Talk. Nah, di hari ini kita kedatangan bintang tamu yang luar biasa banget, bintang tamu. Sebenarnya dia juga tuan rumah, jadi bintang tuan rumah yang luar biasa banget. Namanya Albert Gustavo. Hai. Saya mungkin perkenalan dulu ya. Kalau misalnya nih, kalian nonton Haikyuu, di Haikyuu itu untuk Karasuno High itu tim volleynya punya kapten namanya Daichi. Nah, kalau misalnya di Starji kita punya tim doa, ini dia kaptennya nih. Keren ini banget. dia kaptennya nih. Keren banget. Bisa main volley nggak? Bisa doa nggak? Bisa lah. Jadi kapten doa langsung di sini. Main volleynya tidak terpercaya tapi kalau doa terpercaya gitu ya. Mantap. Nah, sekarang ini kita lagi mau bahas tentang saat teduh, bro. Okay. Tahu nggak saat teduh? Tahu dong. Saat yang gimana? Saat yang teduh. Saat yang teduh, betul. Nah, aku mau tanya dulu nih. Kalau buat kamu tuh saat teduh itu apa sih? Buat aku saat teduh saat dimana Teduh, awas jawabannya itu awas. saat dimana aku bisa komunikasi sama Tuhan secara langsung. Itu saat teduh buat langsung. aku. Ya. Secara langsung. Bukannya anytime Tuhan bisa dengar kamu ngomong. Bener, tapi emang biasanya kamu pakai messenger atau gimana? Gaya banget. Pakai handphone. Pakai handphone. Nomor WhatsApp-nya punya. Nggak, tapi gimana maksudnya? Secara langsung tuh gimana maksudnya? Secara langsung jadi ketika kita saat teduh, kan kita semuanya kita kalau buat aku ya, kayak aku menenangkan diriku dari segala apa yang aku pikirin sebelumnya. Jadi fokusnya cuma ke Tuhan. Gitu. Jadi memfokuskan diri kita bukan ke hal-hal duniawi ini, tapi lebih ke arah mempertajam roh kita. Oh, jadi gitu. Mungkin selain secara langsung, secara lebih fokus kali ya. Yes, benar. Betul ya, maksudnya kan anytime kita bisa ngobrol-ngobrol. Kayak aku bisa ngobrol sama kamu nih, dimanapun kita lagi ngobrol-ngobrol bisa. Tapi kalau sekarang gini kan kita fokus gitu kan ya. Nah, bener. ini saat teduhnya kita berdua. Nggak, jadi kalau misalnya saat teduh buat Albert itu adalah saat-saat dimana dia fokus banget sama Tuhan gitu ya. Biasanya nih buat kamu ngapain aja saat teduh sih? Saat teduh biasanya karena aku nggak bisa nyanyi. Tuh kan, makanya dia bukan kapten tim PW, dia kapten tim doa saja gitu ya, karena dia bisa doa. Biasanya aku praise and worship, tapi pakai handphone sama earphone gitu. Jadi aku cuman kayak lip sync gitu kan. Lip sync. Ya. Jadi nanti pas Tuhan dengerin kayak, ini suaranya Albert enak banget. Oh, lip sync dan pakai YouTube gitu enggak. Terus. Terus sama pastinya baca firman. Sama doa gitu. Itu si PW baca firman, doa. PW baca. Nah, ini ada yang menarik nih. Mungkin memang enggak semuanya itu bisa nyanyi lah ya. Walaupun nyanyi pasti bisa. Cuma maksudnya kurang bisa dibawa, malah jadi nggak fokus gitu loh kalau nyanyi gitu kan misalnya kan. Nah, emang menurut kamu nih, kalau praise and worship lagi saat teduh gitu, pakai dengerin musik gitu nggak apa-apa ya? Kalau buat aku pribadi ya, ini pengalaman pribadi lah ya. Gimana? Kalau buat aku sih bener-bener nggak apa-apa banget gitu. Karena kan sebenarnya Tuhan bukan ngelihat apa medianya atau gimana caranya, tapi Tuhan ngeliat hati kita kan. Ketika kita mendengarkan sesuatu, udah gitu kita meresponinya dengan baik, udah gitu hati kita juga mengerang gitu. Maksudnya kita menyembah Tuhan, udah gitu memuji Tuhan. Nah, di sana juga Tuhan akan melihat kesungguhan hati kita. I see. Gitu. Jadi yang Tuhan lihat itu hati ya berarti ya. Bener. Jadi kayak ibaratnya gini dong, ibaratnya kalau kamu dengerin YouTube itu ibaratnya atau Spotify atau apapun itu ya, yang pasti bukan TikTok kan dengerinnya kan? Bukan, gak konsen nanti mau fokus sama Tuhan. Ini berarti pada saat kamu dengerin YouTube itu kayak mereka jadi worship leadernya lah ya. Terus kamu ikut memuji menyembah gitu ya. Yes, bener betul banget. Ya. Jadi that's good. Jadi yang penting poinnya untuk menyembah Tuhan tuh nggak hilang, bener nggak? Bener. Dan kamu bisa lebih fokus sama Tuhan gitu kan ya. Nah, habis tadi apa lagi PW terus? PW baca firman, doa. Tuh urutannya gitu apa gimana? Apa dibolak-balik terserah? Urutannya kalau aku sih buat aku urutannya kayak gitu karena kalau buat aku pertama kali kayak nge-bridge dulu lah dari yang PW dulu. Iya, PW dulu, udah gitu baca firman, fokus sendiri. Nah, ketika baca firman, biasa tuh kayak aku dapetin sesuatu kan, misalnya dari firman itu. Nah, aku minta Tuhan buat dielaborate lagi, diperjelas lagi dengan gitu. doa itu. Dengan doa itu. Oh, oke, luar biasa. Jadi technically hampir sama kayak ibadah ya kamu ya, PW, kemudian firman, doa berkat, pulang selesai ya. Cocok banget. Oke, anyway, yang penting fokusnya tuh nggak hilang gitu. Yes. Nah, sekarang aku mau tanya lagi nih. Oke, kamu udah PW, apalagi tadi baca firman terus doa. Ini kamu ngelakuinnya kayak sehari berapa kali atau berapa hari sekali? Atau gimana nih kamu nih? Kalau buat aku namanya tuh daily devotion gitu. Daily devotion. Ya, daily. Okay. Jadi bener-bener daily bread buat aku. Kalau biasa aku ngelakuinnya itu misalnya aku lagi capeknya banget lah ya, misalnya habis olahraga atau gimana. Nah, biasa aku langsung di tengah malam gitu, karena kan memang waktunya agak
agak apa ya, agak padat lah ya. Ya udah jadi tengah malam aku benar-benar kosongin waktu kayak sejam 2 jam untuk cari Tuhan gitu. Tapi ketika misalnya nih pagi-pagi ternyata aku lagi bangunnya kepagian. Biasanya aku sering gitu tuh. Oh bisa kepagian bisa orang-orang kesiangan loh. Ini kepagian loh. Bangunnya kepagian. Jadi aku morning person kan. Misalnya alarmku jam 6, aku bangun jam 5. Nah daripada aku melakukan hal-hal bodoh gitu. Buat aku tuh melakukan hal bodoh kayak Instagram, scrolling kayak wasting time aku gitu. Ngapain gitu kan ya. Jadi ya udah aku langsung bener-bener PW aja, nyembah, habis nyembah kalau ada mau baca firman, baca aja. Aku biasa cari itu kayak misalnya dari Markus, Matius atau apapun itu aku baca aja, langsung doa lagi. Tapi kalau buat aku pribadi, ketika daily devotion, doa itu yang aku hidupin banget sih dari doa. Doa itu yang kamu hidupi banget. Oke. Sip mantap. Berarti technically kayak kalau tadi aku lihat ya, biasanya orang tuh punya waktunya tuh satu khusus. Tapi kalau kamu sebenarnya by default pagi atau malam? Lebih banyak sih malam ya. Lebih banyak malam ya. Kenapa? Lebih enak atau gimana biasanya kalau kamu nih? Nah kalau malam biasanya kalau di rumahku tuh kan aku tinggal masih sama orang tua ya. Jadi distractionnya cukup banyak. Kalau misalnya aku pagi-pagi nanti tiba-tiba ada mbak mungkin udah di dapur atau gimana kan jadi kletak gitu kan. Nah jadi aku cari waktu bener-bener malam makanya sampai teman-temanku tuh kayak udah tahu gitu. Aku sering doa tengah malam gitu. Doa tengah malam bener-bener jam 11 aku start, jam 12 aku doa gitu. Nah itu karena waktu paling tenang di saat di hariku ya itu ya. Atau mungkin juga memang ini agak kedengeran aneh sih kok sebenarnya. Jadi kalau misalnya nih di rumahku lagi nginep saudara di kamarku gitu kan, pasti bingung dong sebagai anak muda. Wah gimana nih gue mau nyembah? Saudaramu nginep di kamarmu? Di kamarku. Ya? Di kamar. Ya. Oke. Terus? Nah aku bingung dong mau gimana. Akhirnya ya udah, maksudnya aku berbuat yang cukup aneh dan gila mungkin buat beberapa orang. Aku masuk kamar mandi. Aku bawa earphone, aku bener-bener nyembah. Jadi dengan baju rapi gitu kan, aku bener-bener berdiri, aku nyembah, aku baca firman, aku doa di dalam kamar mandi. Gitu. Jadi kalau orang bilang susah ya untuk daily devotion, cari waktu, cari tempat. Buatku sih bukan masalah susahnya, tapi niatnya masalah itu. Niatnya. Iya, benar banget. Tadi aku pikir tuh kalau kayak pas saudaramu nginep di situ tuh kasih obat tidur gitu, biar tidur. Enggak ya. Oke, jangan mencelakai orang demi Tuhan. Gak boleh. Bukan seperti itu ya. Bukan. Oke, bisa kan ada orang yang seperti itu tuh. Nah, kayak gini berarti kayak yang penting niatnya gitu ya berarti ya. Oke, jadi sekarang aku mau tanya nih ya. Kalau yang penting niatnya nih, pernah gak sih sesekali kamu itu males gitu? Oh, pernah. Pastinya manusiawi banget lah ya, teman-teman mungkin. Bukan hewani ya? Woi bukan. Nabati? Apa nabati lagi? Ngaco kan? Oke, manusiawi ya gimana? Manusiawi banget. Jadi namanya kita, apalagi dengan seumuranku gitu. Kamu umur berapa sih nih? Aku umur 23. 23? Iya. Tua ya? Aku umur 23. Lumayan. Nah jadi aku di 32 loh. Parah banget jauh. Oke, terus? Udah gitu kayak di umuranku tuh sering lah ada masa bosen atau mungkin ada distraction nih dari teman atau mungkin dari keadaan sekitar yang bikin kita aduh males lah rasanya ngapain gitu, mendingan tidur aja langsung karena capek. Nah itu pernah tuh kayak aku hadapin, bahkan cukup apa ya, bisa dibilang cukup sering lah dalam 1 tahun tuh mungkin 2 bulan sekali gitu. Kayak ada masa itu. Nah tapi aku kan menanggulanginya dengan cara, keren banget nih. Menanggulangi. Ini kayak lagi ngobrol sama pemerintah nih, luar biasa. Gimana menanggulanginya gimana? Aku kayak cari inilah, berinisiatif. Gimana nih caranya untuk PW-nya tetap konsisten dengan hati yang benar gitu kan. Jadi ketika aku nyetir, kalau aku di mobil aku nyetir, aku bener-bener aku PW aja. Aku nyalain lagu, praise and worship gitu, bener-bener aku nyembah aja di situ. Jadi mataku melek, fokusku ke jalan, tapi di hatiku juga sambil berbahasa roh. Oke, jadi kayak gitu. Connect sama, tetap keep connected lah ya. Jadi biar nggak burn out. Nggak burn out. Ya. Oke, tapi setelah pas kamu udah nyetir gitu, itu kamu hitung sebagai saat teduh atau itu hanya membangun fire kamu supaya saat teduhnya lagi lebih lancar atau gimana tuh? Kalau buat aku sih itu bukan saat teduh ya. Bukan karena saat teduh ya? Iya, camilan ya itu ya? Cemilan lah kayak ya kita kan perlu lah untuk refreshing. Nah itu refreshingku di sana. Di mobil, jadi buat aku tuh refreshing aku ya ketika aku nyetir. Aku nggak ngapa-ngapain selain nyetir gitu kan, ya udah aku PW aja, itu cemilanku gitu. Oke, tapi lagunya biasanya gimana sih? Biasanya kamu lagunya di saat deng kamu lagunya kayak gitu. Dia suka lagu koplo tuh gak sih? Lagu rohani yang dikoploin. Nah, gimana tuh PW-nya? Kamu gimana lagu-lagunya milihnya gimana tuh? Lagu-laguku itu biasanya ya, di sini boleh sebut penyanyi gak sih? Boleh? Boleh lah, boleh. Ya? Boleh. Iya. Jadi lagu-laguku biasanya aku cari dari Sari Simorangkir.
Sari Simorangkir. Oke. Memang agak lama udah gitu bahasa Indonesia banget karena buat aku pribadi penyembahan yang aku lebih kena itu pakai bahasa Indonesia. Gitu. Kalau pakai bahasa Inggris kayak rasanya aku kayak connect-nya tuh gimana gitu. Tapi kalau Indonesia aku lebih kena. Tapi kalau buat yang lain bahasa Inggris gak apa-apa dong. Oh iya gak apa-apa, mau Jepang juga boleh. Jepang, Korea juga gak apa-apa, terserah. Yang penting connect sama Tuhan, fokus sama Tuhan intinya gitu ya. Ingat. Oke, good. Nah terus aku mau tanya lagi nih, karena kamu kan udah bayangin aja ya, kamu itu kamu udah berapa lama sih saat teduh? Kayak udah sejak kapan gitu sih? Udah sejak kuliah. Nah, semester kuliah. Semester 2, semester 3 itu mulai rutin. Oh, semester 2, semester 3 mulai rutin. Oke, sekarang kamu umur 23. Jadi sekitar 43 tahun yang lalu lah ya. Ngitungnya gimana? Salah ya. Oke, jadi kayak udah sekitar 5-6 tahunan lah ya. Sekitar itu ya. Nah, kamu udah rutin, terus kemudian udah dari 5-6 tahunan yang lalu, even kamu cari-cari tempat, cari-cari waktu, cari-cari mengumpulkan niat dan semangat gitu ya. Why? Kenapa sih? Emang penting? Maksudnya, ya kenapa gitu? Kalau ditanya kenapa penting, nah ini mungkin beberapa dari teman-teman yang nonton banyak pandangan lah ya terhadap daily devotion ini. Nah cuman kalau buat aku pribadi, ketika aku nggak daily devotion, bukan berarti aku dihukum Tuhan gitu kayak rasa wah besok lu celaka, nggak gitu caranya. Tapi di sini dunia itu banyak godaan, dunia itu banyak distraction. Nah ketika kita nggak menghidupi roh kita, ya cuman kalau buat aku tuh kayak ada dua pilihan doang nih. Roh kita mau ketarik sama jalannya Tuhan atau sama jalannya dunia. Gitu. Gak mungkin gak jalan kan? Pasti jalan ke satu tempat gitu kan. Iya, ya? Ke satu tempat. Oke. Jadi untuk menghidupi itu ya aku berniat untuk daily devotion karena biar roh aku tuh tetap refreshing, tetap tertanam terus, connect ke Tuhan sih, lebih ke sana. Jadi ketika ada masalah, ngeresponinnya dengan hati yang benar, bukan responnya langsung aneh-aneh, nggak jelas gitu kan. Nah, itu sih buat aku. Jadi mungkin nggak gampang melo, nggak gampang depresi gitu kali ya, karena roh kita fokus sama Tuhan lah gitu ya. Jadi tadi ada yang penting banget nih. Emang banyak ya. Kamu pernah kepikiran nggak? Maksudnya mungkin teman-teman juga ya. Jadi jangan salah nih. Saat teduh itu bukan sebuah sebuah kewajiban yang kalau nggak dilakukan dosa. Betul ya? Betul. Tapi sebuah activity yang kalau dilakukan itu bisa mendekatkan kita sama Tuhan kan kayak gitu ya. Jadi ibaratnya nih kalau misalnya kalian punya teman baik, punya sahabat dan lain sebagainya, punya orang tua aja. Kalau misalnya jarang ngobrol sama orang tua, nggak punya waktu buat ngobrol sama orang tua kan ya renggang gimana gitu kan ya. Iya, tapi masih dianggap anak nggak? Dianggap anak tetap, tapi kan renggang gitu kan ya. Jadi lebih ke arah itulah ya, lebih ke arah seduh itu untuk itu ya. Oke, good banget sih. Mungkin gini ya, aku juga mau minta tips nih dari Kapten Doa kita. Keren banget. Kapten Doa loh ya, jangan salah loh gini. Jadi mau minta tips nih, kalau misalnya buat aku atau buat yang teman-teman lain gitu ya. Kalau misalnya lagi ada dua deh. Tadi kan udah kalau misalnya udah mulai saat teduh tapi males. Kan kamu lagi on fire-in. Nah yang ini nih, kalau belum mulai, mau mulai, gimana tuh tipsnya tuh? Kalau tips yang paling gimana ya? Paling gampang, simple lah ya. Paling simple untuk dilakuin sebenarnya ya udah kamu cari dulu aja salah satu lagu yang mungkin lagi suka banget lah lagu, katakan ini lagu rohani kan? Lagu rohani, jangan lagu rohani Kristen kan? Iya. Diperjelas lagunya apa? Lagu rohani gitu. Misalnya lagu apalah hati sebagai hamba lah atau apalah anything tentang itu. Mudahan dikit dong. Mudahan dikit. Another in the fire lah. Hillsong lah. Kalau Ocean gitu kan. Ocean juga udah tua banget. Ocean juga udah tua. Itu semua tua ya. Ya udah enggak apa-apa. Sampai akhir hidupku. Akhir hidupku. Jadi boleh lah kalian cari gitu kan. Teman-teman semua cari satu lagu dulu aja. Dengerin dulu aja. Maksudnya kalau buat aku ya daripada aku langsung masuk niat banget ke daily devotion ini, kalau buat aku dengerin dulu lagunya nih. Kan lama-lama terngiang-ngiang nih kan. Lama-lama misalnya kayak udah terngiang-ngiang baru yuk start bener-bener niatin Kak. Kalian tinggal pilih nih mau pagi atau malam atau mungkin siang lagi nganggur. Langsung kunci kamar jeder gitu kan. Dengerin lagu. Jangan dibanting pintunya Bu. Jangan. Dengerin lagu. Udah habis dengerin lagu langsung biasa tuh kalau di Alkitab bukan di Alkitab, di handphone kita kan ada Alkitab ya. Yang kayak Bible atau apa gitu. Nah biasa tuh dia ada daily devotion. Cari dari sana dulu aja. Cari plan biasa tuh kayak ada plan seminggu atau mungkin plan 5 hari. Nah kalian cari dari sana.
baca dulu aja itunya. Gitu kan ada ayatnya juga, baca dari sana, udah di review abis itu doain. Nah itu yang jalanin dulu tuh. Jadi kerennya aplikasi yang ada di handphone kita itu buat aku ya. Kayak misalnya nih udah 5 hari kita laluin. Nah nanti tuh dia akan kasih streaknya gitu. Lu udah 5 hari nih ngelewatin daily devotion lu. Yuk start another step lagi. Jadi gitu. ada achievementnya ya. Nah itu keren banget sih buat anak-anak muda. Pastinya kita akan lebih terpacu. Gitu. Boleh di-share nggak aplikasinya apa? Aplikasi itu namanya Bible. Jadi kalian cari aja di apa namanya di App Store, Play Store, cari aja tulis Bible. Nah, nanti akan ketemu tuh yang pokoknya ratingnya paling tinggi lah. Iya. Pokoknya ratingnya paling tinggi. Paling tinggi ya. Okay. Udah gitu mungkin yang nonton yang udah ada mentornya juga, coba tanya mentornya kalau ada plan atau ada Bible plan apa yang mau diajak join gitu bisa juga. Biasa aku tuh kayak ngajak-ngajak siapa yuk yang mau kita join bareng. Jadi sama-sama ngejar goal kan. Jadi rame-rame lah. Rame-rame seru. Ya, oke. Start dari sana sih. Habis itu doa juga sebenarnya kayak yang aku dapat di sini doa nggak perlu loh kan banyak anak muda yang mikir wah doa tuh harus rumit, lebih panjang, lebih kudus. Iya, lebih kayak gitu kan sebenarnya bukan gitu ceritanya gitu. Misalnya kalian bingung nih untuk doa gimana ya? Aduh, startnya bingung nih. Ya udah kalian buka Alkitab gitu kan. Kalau nggak cari di Google doa Bapa Kami. Itu buat aku sih itu doa maksudnya doa yang udah pakem nih, udah ada doa. Nah, ketika doa Bapa Kami dihidupin, nanti dengan sendirinya roh doa itu kita akan dapat nih. Kita akan dapat ada sense-nya, ada feel-nya. Nah, dari sana baru pasti berkembang lah. Iman juga naik, udah gitu semua goal-goal kita bisa tercapai. Oke, tapi tujuannya bukan buat ngapalin Bapak Kami kan bukan, tapi benar-benar doa gitu kan ya. Jadi kayak mungkin tambahan sedikit ya. Mungkin kalau misalnya doa itu berarti kan kayak komunikasi gini kan, Bro. Yes. Coba bayangin ya, maksudnya kita komunikasi itu jangan yang terlalu dipatenkan gimana banget gitu loh. Iya, Tapi juga komunikasi sama Tuhan kan. Jadi kayak Tuhan, aku hari ini lagi kayak gini nih di sekolah, aku lagi kayak gini nih. Gimana ya enaknya ya kan gitu kan bisa bukan apa-apa dong doa kan. Boleh. Kayak Tuhan hari ini Tuhan mau apa sih di hidup aku sih gitu kan enak ya. Gitu kan misalnya kamu ketemu sama papa kamu terus kayak bilang ayahanda yang baik. Yang aku kagumi, yang aku kan ya maksudnya jadi formal banget gitu. Nanti malah ujung-ujungnya malah bisa jadi bosen ya kan. Jadi formal nggak formal itu bukan intinya. Yang penting doanya, fokusnya, hatinya, niatnya gitu ya Bro ya. Oke, sip. Jadi udah banyak banget nih. Tadi yang pertama kali untuk apa yang doa itu yang penting niatnya. Kalau nggak ada waktu, bikin waktu. Kalau nggak ada tempat yang sunyi, bikin tempat yang sunyi. Kalau di kamar mandi masa rame-rame kayak anak SMA lagi mau ke kamar mandi aja berdua gitu biasanya kan. Ya kan pasti cari tempat yang sunyi. Yang penting niatnya. Kemudian daily devotion yang penting fokus sama Tuhan. Gitu ya. Dan kenapa penting? Itu karena kalau misalnya enggak, hati kita itu penuh dengan hal-hal yang duniawi yang dari mana-mana, dari TikTok, dari Instagram, dari YouTube, dari mana Netflix, dari manapun ya. Nah, tapi kita harus penuhi sama Tuhan. Kayak gitu ya, Bro ya. Oke, thank you banget buat hari ini, Bro. Thank you banget buat insight-nya gitu kan ya. So, kita habis ini mau ngapain nih? Kita habis ini seperti biasanya. Kita ibadah Starji. Oke. Ya udah, thank you semuanya. Selamat beribadah. Bye-bye. Shalom, apa kabar soldiers? Kembali lagi dalam Starji News dengan saya Bella. Berikut mari kita simak informasi minggu ini. Informasi yang pertama, bagi kalian yang baru pertama kali hadir dalam online service Starji, kalian bisa mendapatkan welcoming gift dari kami dengan cara DM ke Instagram kita di @starji.zion. Starji juga mengadakan Starji Night Prayer setiap hari Kamis jam 8.30 malam melalui aplikasi Google Meet. Bagi kalian yang ingin mengikutinya, bisa langsung DM ke Instagram kita untuk mendapatkan linknya. Gereja kita juga mengadakan morning prayer setiap hari Sabtu jam 5.30 pagi melalui aplikasi Zoom. Untuk mendapatkan linknya, kalian bisa langsung DM ke Instagram kita. Berikutnya, jangan lupa kita ada home setelah ibadah ini. Bagi kalian yang belum punya home, bisa langsung DM ke Instagram kita. Informasi yang terakhir, yuk kita sama-sama menabur benih mujizat. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas sertaan dan perlindungan-Mu yang diberikan pada kami. Hari ini Tuhan, sebentar kami akan menabur persembahan kami, mengembalikan yang telah Engkau berikan. Kiranya Engkau memberkati tangan-tangan yang memberi. Dan kiranya persembahan ini bisa berkenan bagi kemuliaan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat menabur. Demikianlah informasi Starji News hari ini. Selamat beribadah. Shalom.
it going? Kalian baik-baik aja kan di rumah, sehat-sehat aja. Tapi yang sakit dalam nama Tuhan Yesus sembuh. Oke, nah kalian yang sakit, yang sehat, yang sedih, yang senang, mari kita sama-sama menyiapkan hati karena kita mau sama-sama puji dan sembah Tuhan. Show
Holy are you, Lord. So holy, holy are you, Lord. 'Cause you are the first and you are the last. You are holy. 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 You are holy. Jesus. You are the first, you are the
Selamanya Bapa kami mau mendengarkan perkataan Engkau, kami mau mendengarkan isi hati Engkau Bapa. Bapa sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Bapa, Kau yang siapkan hati kami Bapa, Kau yang siapkan pikiran kami, biarlah kami dapat menerima pelajaran-pelajaran baru yang dapat kami tanamkan dalam hidup kami dan dapat kami berikan juga kepada orang-orang sekitar kami Bapa. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Halo Starji, apa kabar semuanya? Kembali lagi kita dalam ibadah Starji hari ini. Nah, untuk khotbah hari ini, aku bisa bilang hari ini adalah edisi spesial. Kenapa? Karena sama dengan waktu itu, yang terakhir aku khotbah, aku juga ditemenin sama Janet, dan hari ini juga aku juga sharing firman, tidak akan hanya sendirian, tapi aku di sini juga akan nanti ditemani oleh Janet ya. Nah, jadi seperti biasa aku mau encourage untuk teman-teman semua, untuk para leaders di Starji juga, untuk boleh tulis komen, tulis encouragement untuk Janet gitu ya di kolom chat nanti gitu ya. Terus kalau misalnya punya nomor pribadinya Janet, boleh juga diserbu sekarang gitu ya, di chat orangnya, di encourage, diapresiasi untuk keberaniannya, untuk bisa sharing firman di depan kalian semua hari ini. Nah, sebelum aku mau membahas firman hari ini, sebelumnya masih ada yang ingat khotbah Starji minggu lalu nggak? Yang dibawain sama Koyehu, judulnya ada yang ingat atau enggak? Coba yang ingat boleh tolong tulis di kolom chat di bawah ya. Judul khotbah minggu lalu apa sih gitu ya. Nah, kalau minggu lalu Koyehu itu ada membagikan 6 poin tentang judulnya apa? This is how I fight my battle gitu ya. Nah, kemarin itu kan Koyehu ada membagikan 6 poin, dan hari ini aku akan aku akan sharing bisa dibilang kelanjutan dari khotbahnya Koyehu yang minggu lalu gitu ya. Nah, judul hari ini khotbahnya aku akan beri judul yaitu Spirit of a Soldier, atau kalau diterjemahkan menjadi semangat dari seorang prajurit gitu ya. Nah, teman-teman masih ingat nggak dengan poin nomor 1 yang disampaikan oleh Koyehu minggu lalu? Nah, yang poin yang pertama itu adalah apa? Bahwa setiap orang itu punya masalah. Nah, artinya apa sih? Everyone has their own battle, ya. Battle-nya kamu beda dengan battleku, battle-nya dia beda dengan battleku, gitu ya. Karena kita ini masing-masing ada di dalam medan peperangan kita sendiri-sendiri. Dan sadar nggak sih, mau itu disebut pertandingan atau peperangan atau apapun itu, nggak cuman sekali seumur hidup kita. Maksudnya apa? Kayak ketika kita sudah menyelesaikan satu pertandingan, kita sudah menyelesaikan satu masalah atau satu tantangan, nggak berhenti cuma sampai di situ aja, gitu ya. Lantas udah sekali kelar, gitu ya masalahnya, udah sekali kelar challenge-nya, udah sekali kita bisa beresin semuanya, bukan berarti lantas kita jadi hidup problem free, gitu ya. Hidup kita tuh jadi problem free, challenge free, gitu. Enggak, gitu ya. Sama aja kayak misalnya ibaratnya games gitu. Kita selesai di level 1, pasti kita naik di level 2 gitu kan. Ketemu lagi sama musuh yang lebih besar dan yang mungkin lebih susah gitu kan. Jadi new level, new devil gitu. Nah, sama juga dengan kehidupan kita. Nggak mungkin kita cuman berhenti di dalam satu pertandingan kehidupan, terus kita ya sudah bebas leha-leha sampai seumur hidup kita gitu. Enggak gitu ya. Tapi justru ketika kita sudah memenangkan satu pertandingan, pasti kita akan terus masuk ke dalam pertandingan berikutnya. Kita akan masuk ke dalam peperangan berikutnya kalau kita mau terus bertumbuh. Nah, kenapa ada kata kalau tadi yang tadi aku bilang ya? Kita akan terus masuk ke dalam pertandingan berikutnya kalau kita mau bertumbuh. Nah, sekarang kenapa ada kata kalau? Karena itu adalah sebuah pilihan. Sama ketika kita tadi ibarat main games gitu ya. Bisa aja kita memilih untuk main ulang di level 1 lagi. Instead of going to the second level, instead of going to the next level, we choose kayak I don't want to go to the next level, I just want to stay where I am now gitu ya. Kita bisa memilih seperti itu. Jadi ya actually we are not fighting sih, meskipun mungkin ada kesulitan-kesulitan kecil, tapi ya kita sudah biasa mengalaminya itu gitu ya. Dan kalau kita
choose to kayak stay di level itu, yang ada pasti nih ya, lama-lama kita bisa bosen. Berasanya hidup kok gitu-gitu aja. Lama-lama makin gak excited gitu kan. Sama kayak kita main games tadi. Kalau kita nggak naik the level berikutnya, udah nggak ada adrenaline rush lagi untuk kita kayak gimana cara gue ngalahin musuhnya gitu ya, nggak ada gitu. Jadi kalau kita stay di level itu lagi ya, kita udah tahu basically oh ya abis ini begini, oh ya abis ini begini gitu ya. Jalanin gitu aja. Mungkin ketika kita ngulang buat 2 kali, 3 kali mungkin masih fine. Tapi kalau terus-terusan seperti itu, lama-lama kita juga bosan dengan kehidupan kita. Main game saja bisa bosan gitu kan. Apalagi dengan kehidupan kita sama gitu ya. Jadi same thing happens with our lives. Kalau kita lari dari pertandingan yang ada di depan kita, ya bisa aja sih terus-terusan kita berada di dalam comfort zone di mana kita ada sekarang, yang kita di mana kita nggak usah pusing mikirin gimana cara ngadepin challenge baru. Tapi ya lama-lama kita bisa bosen, berasa gitu-gitu aja, hidup kok flat gini aja gitu ya. Kayak mungkin bisa lama-lama muncul rasa kita udah nggak excited lagi untuk kayak dengan hidupan ini, kayaknya hidup gue gitu-gitu aja, hidup gue datar gitu-gitu aja gitu ya. Nah karena itulah kita ini perlu ya memiliki yang namanya spirit of a soldier, semangat dari seorang prajurit yang terus mau konsisten melatih diri kita dan terus mau maju berperang, mau maju masuk ke dalam challenge berikutnya, mau maju masuk ke dalam pertandingan kehidupan kita yang berikutnya ketika kita ada di dalam hidup ini gitu ya, di dalam battlefield kehidupan kita ini. Jadi kita bukannya kabur dari pertandingan kehidupan kita dan sebodoh amat gitu ya, yang penting gue nyaman, yang penting gue happy, yang penting I'm okay gitu. Nah sekarang aku mau kita sama-sama lihat contoh di Alkitab bahwa ada beberapa tokoh di Alkitab yang memang kehidupannya kita bisa lihat bahwa dia memasuki from one battle to another battle to another battle lagi. Contoh yang pertama yang waktu itu minggu lalu juga sempat udah dibahas sama Ko Yehu ya. Yang pertama Daud. Kalau kita lihat nih di awal-awal cerita di 1 Samuel 16, nah buat teman-teman yang mungkin lupa ceritanya Daud atau mungkin takut skip nih gitu cerita Daud ya, boleh dibaca di 1 Samuel 16 sampai ke belakang, dibaca cerita tentang Daud, bagaimana di awal-awal itu dikatakan bahwa Daud itu cuman ngembalain kambing domba gitu ya. Terus akhirnya pada saat menggembalakan kambing domba, lama-lama mulai bertemu dengan singa beruang yang mau menerkam kambing dombanya dia gitu, dan dia harus melawan melawan si singa beruang itu yang mau menerkam kambing dombanya dia. Sampai akhirnya terakhir dia melawan Goliat. Nah, jadi di sini kita bisa lihat bahwa Daud itu juga pada saat dia hidup, he went from one battle to another battle, gitu ya. Dan kalau kita bisa lihat battle-nya itu semakin besar, semakin sulit gitu ya. Dari yang pertama cuman oh ya gembalain kambing domba, terus tiba-tiba ketemu ada singa, ada beruang, dia harus ngelawan, sampai akhirnya dia bisa ketemu dengan Goliat dan dia melawan Goliat gitu ya. It means he went from one battle to another battle yang lebih sulit. Nah, setelah dia menghadapi Goliat, akhirnya dia itu diangkat jadi kepala pasukan oleh Saul, ya Raja Saul pada saat itu. Tapi apakah dia berhenti di situ? Enggak, of course not. Karena ketika Daud diangkat menjadi kepala pasukan, kemanapun dia dikirim perang, dia menang. Akhirnya orang-orang pun bisa melihat bahwa, oh Daud nih keren banget, Daud nih disertai Tuhan. Dan akhirnya ngelihat kayak gitu, si Saul raja insecure, gitu kan. Si raja insecure, akhirnya masuklah Daud to the new battle. Apa sih battle-nya dia adalah dia dikejar-kejar sama Saul. Saul pengen bunuh dia gitu. Itu kayak a whole nother level. Yang tadinya dia mau bunuh singa beruang, dia mau bunuh Goliat, sekarang dia mau dibunuh, dikejar-kejar gitu kan. It's a total different battle gitu ya. Jadi Daud pun juga mengalami battle yang semakin sulit di dalam kehidupannya. Ketika dia sudah unlocking the level 1, dia unlock ke level 2, dia unlock level 3, dia unlock level 4. Kayak kalau diibaratkan dengan game seperti itu ya. Karena kenapa? Sometimes ya, kita tuh nggak mau memasuki battle berikutnya karena apa? Karena kita ngerasa, oh ya nanti pasti sulit gitu. Tapi kita tidak menyadari bahwa when we go to another level, we actually unlock new weapon gitu kan. Kalau kita main games, we actually unlock new kita bisa upgrade gitu. Banyak hal-hal yang kita nggak bisa lakukan di level sebelumnya. Nah kalau kita lihat Daud ini juga di sini begini gitu ya, sampai akhirnya dia dipersiapkan Tuhan, dia melewati semua proses itu dan akhirnya dia bisa jadi raja gitu kan ya. Nah kalau
misalnya ceritanya Daud nih ya di versi TikTok sekarang nih gitu ya, mungkin bahasanya adalah bilang gini, gembalain kambing domba cek gitu kan, bertarung dengan singa dan beruang cek gitu, terus jadi membawa senjata cek gitu, sampai terakhir dia dikejar-kejar Saul pun cek gitu kan. Jadi semua dia lewatin dan dia nggak kabur dari situ. Nah yang kedua kita lihat ceritanya Musa. Musa tuh awalnya Tuhan panggil untuk menghadap Firaun. Terus buat seseorang yang gagap, nggak bisa ngomong, Tuhan tuh lengkapin dia dengan adanya Harun gitu ya. Tapi dengan adanya Harun bukan berarti Musa jadi nggak menghadap Firaun, tapi Musa tetap kudu maju menghadap Firaun. Tapi yang di situ bangsa Israel jutaan tiba-tiba rame kan, setelah dia berhasil ngomong dengan Firaun gitu ya, dia menghadap Firaun, rame-rame tuh ngikutin Musa. Terus sampai tiba-tiba di satu titik di mana ketika Musa berhasil gitu ya membebaskan bangsa Israel dari Mesir, bukan berarti berhenti sampai di situ, tapi justru setelah itu mereka berbondong-bondong ikutin Musa, tahu-tahu di depan ada laut, gitu kan? Bingung gitu harus gimana? Itu kayak Musa diperhadapkan dengan satu challenge yang baru lagi. Kalau yang sebelumnya itu dia mungkin diperhadapkan dengan kepercayaan diri dia, sekarang dia diperhadapkan dengan nih iman dia di mana, gitu kan? Sampai akhirnya dia berhasil untuk membelah lautan. Terus kadang ya aku kayak intermezzo ya ngomongin tentang laut yang dibelah gitu. Terus Musa, kebayang gak sih itu jutaan orang yang ngikutin Musa di belakangnya, terus ngelewatin laut yang kebelah dua. Mungkin kalau saat itu emak-emak pada bawa handphone ya, kayak kebayang gak sih itu berapa jam untuk nyebrangin orang dari laut itu gitu ya, kayak gue selfie dulu ya, bentar ya Musa ya, sabar ya gitu kan. Kayak wah gila, challenge-nya buat Musa juga lumayan banget gitu kan. Sampai akhirnya setelah dari itu pun nggak kelar sampai di situ, masih ada masa 40 tahun di padang gurun gitu kan. Musa harus ngadepin jutaan orang-orang ini yang bersungut-sungut dan lain sebagainya. Ini cerita dari Musa. Sekarang kita lihat lagi kalau yang ketiga, itu cerita Yusuf. Kayak Yusuf ya, pertama dijual saudara-saudaranya, dibuang, terus diambil jadi budak, dianiaya sama istri Potifar, terus masuk penjara. Itu battle-nya tuh kayak nggak habis-habis gitu loh ya, from one battle to another battle. Tapi apakah si Yusuf mundur? Enggak, dia keep going. Nah, kalau kita lihat dari 3 contoh yang tadi, kita bisa lihat dengan jelas kalau memang jadi anak Tuhan tuh bukan berarti bebas dari masalah, bukan berarti kita bebas dari battle gitu ya, tapi bukan berarti kita juga bebas dari tantangan. Justru ketika kita menjadi anak Tuhan, kita tetap menghadapi battle. Kita harus fight the battle di mana Tuhan memang izinkan untuk kita lewati gitu ya. Tapi kepastiannya adalah Tuhan tuh ada bersama dengan kita di setiap musim kehidupan kita. Dia mengasihi kita, dan karena dia mengasihi kita itu, makanya kita bisa hidup lebih daripada pemenang gitu ya. Nah, aku mau kita sama-sama buka dari 2 Timotius 2 ayat yang ketiga. Aku akan bacain dari versi New King James Version. Dikatakan bahwa you therefore must endure hardship as a good soldier of Jesus Christ. Jadi dikatakan we must endure. Artinya kita tuh harus bertahan dan ikut dalam penderitaan sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Jadi yang namanya semangat seorang prajurit itu tuh kita perlukan gitu ya, untuk dapat kita berperang, untuk dapat kita bertanding, untuk dapat kita win the battle gitu. Nah, untuk kita bisa bertahan dan ikut berperang, Tuhan udah sediain sebenarnya apa-apa aja yang kita butuhkan untuk bisa memenangkan pertandingan, peperangan, challenge atau apapun itu kita mau sebut ya. Ya, untuk bagian yang ini aku akan panggil Janet untuk share lebih dalam tentang tips and trick yang Tuhan udah sediain buat kita. Jawabannya itu semua ada di dalam firman Tuhan. Yuk, mari kita semua sambut Janet. Thank you Ciseli buat kesempatannya aku bisa sharing lagi hari ini. Nah guys, kalian sadar gak sih kalau pertarungan, pertempuran, peperangan kita itu terjadi setiap hari. Ketika kita udah menang dalam satu pertempuran, peperangan, bukan berarti terus kita bisa santai-santai aja. Kita tetap harus berjaga-jaga, kita tetap harus siap sedia kapanpun peperangan itu datang, karena Tuhan mau kita menang dalam setiap peperangan yang ada dalam kehidupan kita. Nah, gak mungkin kita bisa menang dalam peperangan kalau kita hanya mengandalkan kekuatan kita sendiri.
Karena peperangan kita itu bukan melawan darah dan daging seperti yang ada di Efesus 6 ayat 12. Peperangan yang terjadi dalam kehidupan kita itu bukan peperangan terencana, bukan peperangan terjadwal, bukan peperangan yang bisa kita prediksi kapan datangnya. Nah, makanya itu kita tetap harus siap sedia, kita tetap harus berjaga-jaga kapanpun itu kita harus siap untuk berperang. Nah, aku tuh lumayan ngikutin badminton Indonesia gitu. Ada pasangan ganda campuran yang sekarang ini udah pensiun, Liliana Natsir sama Tontowi Ahmad, atau biasa di lapangan mereka dipanggilnya Cibutet sama Owi gitu ya. Nah, terus beberapa minggu lalu aku nonton video mereka lagi ngobrol, mereka lagi mengenang masa-masa kejayaan mereka di Olimpiade, turnamen, kejuaraan dunia. Ada satu pernyataan yang Cibutet atau Liliana Natsir tuh bilang kayak, sebenarnya target-target kita di Olimpiade, kejuaraan dunia itu udah didapetin semua. Tapi yang menjadi tantangan adalah gimana kita bisa konsisten menjaga gelar kemenangan itu. Sama halnya dengan kita. Jangan sampai kita menang cuma sekali-sekali aja di peperangan yang terjadi dalam kehidupan kita ini. Yang sampai kita hari ini menang, besok kalah, besokannya menang lagi, besok kalah lagi. Nah, kita pun perlu konsisten untuk terus menang, untuk menjaga kemenangan ketika kita menghadapi pertempuran, pertarungan, peperangan yang ada di kehidupan kita. Sekarang pertanyaannya, gimana kita bisa konsisten menang dalam setiap battle yang kita alami? Nah, kita tuh harus bertarung, kita harus berperang dengan caranya Tuhan, bukan cara dunia ini, bukan cara manusia, bukan dengan kemampuan, kepintaran, pengalaman kita sendiri. Ini nih kayak yang ada di poin terakhir khotbah Koyehu minggu lalu nih. Kita bertarung dengan cara Tuhan. Nah, Tuhan itu udah kasih senjata lengkap untuk kita bisa berperang. Kalau minggu lalu di ceritanya Daud lawan Goliat, Daud itu disuruh pakai baju perang. Nah, tapi akhirnya Daud lepasin baju perangnya. Kenapa? Karena dia nggak terbiasa. Karena dia nggak bisa gerak pakai baju itu. Karena bajunya kegedean, terlalu berat. Nah, tapi perlengkapan senjata Allah yang udah Tuhan kasih ini nggak mungkin terlalu besar, nggak mungkin terlalu berat untuk kita pakai. Nah, kita buka dulu ayatnya, kita baca sama-sama di Efesus 6 ayat 10 sampai 18. Di ayat ini judul perikopnya itu perlengkapan rohani. Nah, aku bacain ya. Ayat 10. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri, sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi, berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju zirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu, kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Wah, ini keren banget nih. Ini udah benar-benar senjata lengkap yang Tuhan kasih untuk kita bisa menang, konsisten menang dalam setiap peperangan yang kita alami. Tapi aku nggak mau bahas semuanya. Aku mau bahas di ayat 16-17 aja. Nih, aku bacain ulang ayat 16. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu, kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Ayat 17, dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Yang pertama, perisai iman digunakan untuk menahan panah api. Nah, di Roma 10 ayat 17, iman itu timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Nah, makanya kalau kita baca Alkitab, lebih baik sambil bersuara, diomongin, diucapin. Gak cuma baca dalam hati. Karena ketika kita baca dengan bersuara, kita bisa dengar suara kita bisa dengar firman yang kita ucapin, yang kita baca. Nah,
Yang kedua, ketopong keselamatan. Mungkin ada beberapa dari kalian yang nggak tahu ketopong itu apa sih. Ketopong itu helm. Nah, ketopong atau simpelnya helm ini menjadi salah satu perlengkapan yang digunakan saat perang. Nggak cuma dulu, tapi sekarang pun masih. Nggak usah kalau perang, kalau misalnya kalian naik motor, naik sepeda, kita juga perlu pakai helm. Nah, tujuannya apa sih? Yang pasti adalah untuk melindungi kepala kita. Di Efesus 6 ayat 17, ketopong keselamatan menjadi salah satu perlengkapan senjata Allah. Kenapa sih kita perlu pakai helm? Kenapa sih kita perlu melindungi kepala? Karena seringkali peperangan terjadi di pikiran kita. Peperangan seringkali terjadi di kepala kita. Nah, pikiran kita itu gak bisa diisi dengan dua hal secara bersamaan, apalagi berlawanan. Kalau kita memikirkan suatu hal yang baik, hal-hal yang buruk gak akan ada di kepala kita. Dan sebaliknya, kalau kita memikirkan hal yang buruk, hal-hal yang baik, hal-hal yang benar, itu gak akan ada di pikiran kita. Nggak jarang nih, ketika kita bisa tiba-tiba jadi insecure, kita jadi minder, kita resah, kita takut, hanya karena ngeliat postingan temen, postingan orang-orang di media sosial. Lihat Instagram, lihat TikTok, jadi merasa rendah, terus minder. Kok dia lebih cantik ya? Kok dia lebih kaya ya? Kok dia lebih sukses ya? Kok dia punya pacar, aku enggak ya? Apa aku lebih jelek dari dia? Nah, atau mungkin buat beberapa kalian yang udah kerja, ngelihat Instagram, ngeliat TikTok, nggak minder, tapi mindernya tuh malah ngeliat LinkedIn orang lain. Kok dia pengalaman kerjanya lebih banyak ya? Kok dia jabatannya bisa lebih tinggi daripada aku ya? Nah, sebenarnya ini hal-hal yang terlihat remeh. Pertempuran kecil yang bisa aja terjadi dalam sehari-hari, tapi kita bisa kalah kalau kita nggak berjaga-jaga, kalau kita nggak melindungi pikiran kita. Kita jadi ngelihat kelemahan, kekurangan diri kita sendiri. Tapi ketika kita pakai helm, kita melindungi kepala kita melindungi pikiran kita. Ketika kita ngeliat postingan teman, ngeliat postingan orang lain yang ada di media sosial, yang ada dimanapun itu nggak akan berpengaruh sama kita. Kita nggak jadi insecure, kita nggak akan jadi minder, kita nggak akan menganggap rendah diri sendiri karena pikiran kita dilindungi, kepala kita dilindungi. Nah, terus gimana caranya kita bisa melindungi pikiran kita? Caranya baca Alkitab. Karena dengan mengisi pikiran kita dengan firman, itu melindungi kepala kita, melindungi pikiran kita dari hal-hal yang tidak sesuai dengan firman. Dengan baca firman, semakin hari kita bisa melihat diri kita seperti Tuhan melihat kita. Kita bisa tahu janji-janji Tuhan buat kita bisa tahu jati diri kita, identitas kita di dalam Tuhan. Nah, yang berikutnya, yang ketiga, pedang roh, yaitu firman Allah. Kadang ada kondisi di mana kita seolah ada di posisi yang kalah. Kita lagi diserang sama tipu muslihat iblis, sama kebohongan-kebohongan iblis. Keadaan kita lagi nggak baik, kita lagi merasa sendirian. Nah, terus berpikir kayak, kok Tuhan ninggalin kita? Kok Tuhan nggak ada sama kita? Tapi firman Tuhan bilang, kalau Tuhan itu nggak akan ninggalin kita sekalipun dalam lembah kekelaman. Maka kita harus percaya sama firman itu. Kita harus terus memperkatakan, mendeklarasikan firman itu. Di ayat ini ya, aku tuh membayangkan, aku memvisualisasikan kalau kita lagi perang melawan tipuan iblis, melawan kebohongan iblis. Dan ketika kita memperkatakan firman yang adalah pedang kita itu lagi beradu sama pedangnya iblis, sampai akhirnya pedang iblis terlepas dari tangannya dan kita bisa menusuk iblis karena dia udah gak punya senjata apa-apa lagi untuk menyerang kita. Nah, jadi untuk kita bisa konsisten menang dalam setiap pertempuran, dalam setiap battle yang kita alami, poin utama dari aku cuma satu, yaitu read your Bible, baca Alkitabmu. Karena dari baca Alkitab akan ada perisai iman yang bisa menahan panah api, akan ada ketopong keselamatan yang bisa melindungi pikiran kita, dan akan ada pedang roh untuk melawan iblis. Nah, itu aja dari aku. Thank you, God bless you. Wow, thank you so much Janet for sharing. Nah, bener banget ya teman-teman, sesuai dengan yang tadi semua udah di-sharingin sama Janet, bahwa hari ini kita semua ini sama-sama diingatkan kembali untuk memakai setiap senjata Allah. Apa aja tadi? Perisai iman, ketopong keselamatan,
padang roh gitu ya, untuk kita bisa masuk ke dalam battlefield, untuk masuk ke dalam setiap challenge yang Tuhan izinkan untuk kita lewati. Nah, so jangan cari yang lain gitu ya, jangan kita cari solusi yang lain, jangan kita cari cara yang lain untuk kita bisa menghadapi setiap challenge, battle, pertandingan yang ada dalam kehidupan kita. Tapi pakailah selengkap senjata Allah yang ada untuk kita bisa memenangkan pertandingan itu. Ingat bahwa setiap battlefield yang kita lewati itu adalah bagian dari proses yang Tuhan izinkan untuk kita sama-sama lewati. Nah, Star G, ingat bahwa you are not just Star Generation. Singkatan Star G itu bukan cuma sekedar Star Generation, tapi starnya sendiri itu adalah Soldiers of Truth for Apostolic Reformation. Jadi aku mau ingetin untuk kita semua kembali kepada identity Star G, bahwa you are not just Star Generation, but you are Soldiers of Truth. Jadi jangan kita menghindar, jangan kita kabur. Karena yang namanya soldiers itu nggak ada yang menghindar, nggak ada yang kabur dari setiap masalah yang ada, setiap challenge yang ada, battle yang ada, pertandingan yang ada, itu kita nggak kabur. Justru we jump in, tetapi jangan lupa milikilah mental seorang prajurit yang siap untuk fight. Karena Tuhan sendiri yang sudah mempersiapkan kita dengan selengkap senjata Allah yang Tuhan sudah sediakan buat kita. Tinggal kita ambil, and then we fight for it. So remember, you are soldiers of truth. Yuk sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk Janet juga yang sudah sharing dengan luar biasa hari ini Tuhan. Yang sama-sama mengingatkan kami semua bahwa kami ini adalah soldiers of truth. Bahwa kami ini adalah prajurit-prajurit-Mu Tuhan. Dan bahwa kami ini Tuhan bukanlah anak muda yang kabur dari masalah, bukan anak muda yang kabur dari challenge, bukan anak muda yang takut dengan battle, tetapi kami percaya Tuhan ketika Engkau ada bersama dengan kami, Engkau berperang bersama dengan kami, Engkau berperang gantikan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, aku mau menyerahkan setiap Star G, anak-anak muda, dimanapun mereka berada Tuhan, Engkau yang akan memberkati setiap studinya, Engkau yang memberkati setiap pekerjaan mereka, Engkau memberkati setiap apapun yang mereka lakukan, Engkau juga yang berkati keluarganya, Engkau berkati pelayanannya Tuhan. Biarlah Tuhan kami benar-benar bisa menjadi generasi bintang Star Generation, di mana kami bisa memberkati komunitas di mana kami berada, di mana kami bisa memberikan dampak di tengah-tengah komunitas kami berada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, aku percaya Tuhan ada kekuatan yang daripadamu, ada kekuatan ilahi yang daripadamu yang menuntun kami semua Tuhan Yesus untuk dapat memasuki battlefield kami masing-masing Tuhan. Dan kami percaya Tuhan kalau Engkau sudah menetapkan kami sebagai orang-orang yang lebih daripada pemenang Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau menyerahkan kehidupan kami mulai dari hari ini sampai dengan kedua kalinya Engkau datang Tuhan. In the name of Jesus we pray. Amen. See you Star G, God bless you. Thank you guys sudah join di ibadah hari ini. Sampai jumpa di home. When night is falling, when fear is calming, still you're calling me. Yeah, when faith is lost and my hope exhausted, you will be my strength. When my mind says I'm not good enough, God, you're enough for me. I've decided I'm not giving up. You won't give up on me. You won't give up on me. Your love is holding on and it won't let go. I feel it breaking out like an echo. Your love is holding on and it won't let go. I feel it breaking out like an echo, echo in my soul. In every season, you keep repeating promises to me.